Salat berjamaah itu salah satu cara untuk mengusir syaitan. Sebagaimana disebutkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min thalatha fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi mussalah illa qad istahwada alaihimus syaitan fa alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'b al-qasiyah." Nabi SAW mengatakan, tidak ada 3 orang di suatu kampung maupun di suatu desa yang mana di antara mereka tidak dilakukan sholat berjamaah, tidak ditegakkan sholat berjamaah, melainkan syaitan akan berkuasa atas mereka. Makanya kalau kita tidak menegakkan sholat berjamaah di suatu tempat, padahal mereka ada beberapa orang di sebuah lembah tidak azan, tidak sholat berjamaah, maka pasti mereka akan dikuasai oleh syaitan. Bagaimana caranya menyikapi contoh kecil dan berjamaah keseharian kita, yaitu hendaklah berjamaah. Agar apa? Agar syaitan tidak menguasai kita. Ya, ikhwati fillah, salah satu bentuk atau cara kita untuk menegakkan jamaah yaitu setidaknya keseharian kita yaitu sholat berjamaah. Ini bagian daripada melakukan berjamaah tadi, ini bagian pada pengusiran syaitan. Kalau kita sholat sendiri maka sangat mudah dikuasai oleh syaitan. Kita lihat perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan hadis tadi, hadis yang kita sampaikan tadi, riwayat Imam Nasa'i, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Sahih Sunan An-Nasa'i. Di dalam hadis ini dalil menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah. Hadis tadi menunjukkan wajibnya sholat berjamaah, kecuali memang kondisi-kondisi tertentu. Kalau kondisi wabah, memang jamaahnya bersolat berjamaah wajib, tapi karena wabah terjadi, maka hal ini boleh tidak berjamaah. Ya, asbab pengambilan dalil dari hadis tersebut bahwa beliau yang mengabarkan tentang penguasaan syaitan atas diri mereka ketika mereka meninggalkan sholat berjamaah. Nah, makanya jemaah sekalian Allah muliakan, siapapun di antara kita berusaha menjaga berjamaah. Di antara yang bisa kita lakukan sekarang adalah menjaga sholat berjamaah dimanapun kita berada. Kemudian Imam Asy-Syaukani rahimallahu ta'ala mengatakan, hadis ini juga dapat dijadikan dalil akan wajibnya azan dan iqamah. Karena azan iqamah di suatu tempat akan mengusir syaitan. Dan berperilaku lain bahwa di sebuah lembah, di sebuah tempat, ketika tidak ditegakkan azan, maka mereka akan dikuasai oleh syaitan. Makanya perlu adanya azan. Sekalipun sekarang kaum muslimin tidak sholat berjamaah di masjid, tidak sholat Jumat, maka azan itu wajib hukumnya. Sekalipun nanti ada lafaz tambahan, sallu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian. Karena sebagaimana pada masa sahabat dulu, ketika hujan deras turun, ada tambahan ungkapan oleh muadzin, sallu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian.